Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana dengan kabar kalian? Ya, Bapak harap semoga kita selalu dalam kondisi sehat-sehat saja ya. Apalagi sekarang ya masih dalam suasana masa pandemi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, menjaga kita supaya terhindar dari segala berbagai macam penyakit. Baik, anak-anak Bapak sekalian, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih, yang mana kemarin kita sudah membahas dua judul, yaitu pengertian haid beserta waktunya. Pada kesempatan kali ini, kita juga akan melanjutkan pelajaran kita yang mana dengan tema hal-hal yang dilarang ketika haid. Jadi para anak-anak sekalian, sambil menyimak video ini, bisa juga membuka bukunya masing-masing, buku paketnya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya dulu kita berdoa, supaya ilmu yang kita terima bisa terserap dengan mudah, dan juga bermanfaat bagi kita, orang-orang di sekeliling kita, di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Aku rela Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dina. Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Wabil Qur'ani imama. Al-Quran sebagai pedomanku. Wabil Ka'bati qiblata. Ka'bah sebagai kiblatku. Wabil mu'minina ikhwana. Dan orang-orang beriman sebagai saudaraku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku kecerdasan. Rabbi yassir lana wala tu'assir. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam menuntut ilmu dan jangan engkau persulitkan kami dalam menuntut ilmu atau belajar. Rabbi tammim bil khairi ya arhamar rahimin. Ya Allah, lengkapilah anugerah kebaikan-Mu kepada kami, karena sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha penyayang di antara yang maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak sekalian, sekarang langsung saja kita masuk ke dalam hal-hal yang dilarang ketika haid, yang mana di buku paket kita ini merupakan tema yang ketiga atau tema di C. Nah, apa gunanya untuk mengetahui hal ini? Karena sebelumnya orang-orang yang sedang mengalami haid atau sedang keluar darah dari rahimnya itu, ada beberapa hal yang dilarang untuk dikerjakan. Bahkan bisa jadi kalau dia melakukan hal tersebut, dia berdosa. Bukan mendapat pahala, malah bertambah berdosa. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, anak-anak MI Darul Ulum kan biasanya rajin-rajin, ada baik itu rajin ibadah, bersedekah, atau rajin ibadah contohnya seperti salat, bersedekah, kemudian lain-lain. Nah, di sini kita akan mempelajari hal-hal yang apa saja kira-kira yang dilarang ketika seorang wanita ini sedang haid atau datang bulan. Mari kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama adalah sholat. Baik, yang pertama hal-hal dilarang di saat seorang perempuan sedang haid adalah sholat. Kenapa demikian? Karena sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya,
salah satu di antara syarat sahnya salat itu kita harus bersuci dari baik itu dari najis ataupun hadas besar dan hadas kecil. Nah, karena orang sedang haid ini merupakan kondisinya sedang berhadas, maka dia tidak bisa untuk melaksanakan salat, yang mana dia tidak memenuhi syarat sahnya salat. Bagaimana dengan landasan sumber hukum ini? Apa yang menjadi sebuah landasan sehingga wanita yang sedang mengalami datang bulan atau sedang mengalami haid itu dilarang salat? Ini ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, yang mana hadis ini diriwayatkan dari ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza aqbalatil haidatu fada'iyas salah. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika waktu haid itu datang, maka tinggalkanlah salat atau jangan laksanakan salat. Hadis ini muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan lafaz yang sama. Mungkin anak-anak cowok ini ada yang bergumam di dalam hati mereka. Gimana nih Pak Akbar ini? Enak kali kalau anak perempuan sedang haid itu nggak usah sholat. Ya memang gitu. Karena mereka sudah ditakdirkan untuk menjadi perempuan. Jadi kita tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan sholat. Yang mana sholat ini pada dasarnya itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan kapanpun, dimanapun, dan pada saat kondisi bagaimanapun. Nah, akan tetapi ini bagi perempuan ada beberapa perlakuan khusus, yang mana nanti ada beberapa saat mereka tidak boleh melakukan sholat, yaitu ketika mengalami datang bulan atau haid. Nah, kemudian mungkin anak-anak bapak sekalian yang perempuan juga bertanya-tanya, Pak Akbar, gimana ini kalau kami nggak sholat? Biasanya kalau kata guru ngaji kami, kalau kita meninggalkan sholat itu harus diganti. Ini kan kita lagi haid. Apakah kita harus mengganti sholat ini? Atau nggak apa-apa? Soalnya kan ini udah ada larangan atau ada bagaimana? Apakah ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW? Tenang saja. Karena syariat atau agama kita melarang perempuan yang sedang mengalami haid itu untuk mengerjakan sholat, di sini syariat kita juga menggugurkan kewajiban bagi perempuan yang sedang mengalami haid untuk mengganti sholat di kemudian hari. Nah, contohnya jika ada seorang murid atau siswi bernama Fatimah, suatu ketika tiba-tiba dia mengalami haid. Kemudian karena dia sudah datang bulan, maka dia tidak boleh sholat. Kita gambarkanlah minimal dia datang bulannya sekitar 15 hari. Yang mana kemarin kita sudah membahas waktu paling banyak dalam haid itu adalah 15 hari. Maka dia otomatis tidak melaksanakan sholat sebanyak 15 hari. Nah, kemudian setelah haid ini pergi dan dia menjadi mandi besar, kemudian sudah suci kembali, apakah Fatimah ini harus mengganti salat yang dia tinggalkan selama 15 hari ketika dia mengalami haid? Ini tidak harus diganti, karena perempuan di saat mengalami haid dia dilarang untuk mengerjakan salat dan juga tidak memiliki kewajiban untuk mengganti salat di kemudian hari. Maksudnya salat yang ditinggalkan di saat kondisi haid. Kemudian larangan yang kedua yaitu berpuasa. Bapak kasih contoh lagi. Misalkan bulan depan ini bulan Ramadan, kan kita semuanya wajib berpuasa, baik itu perempuan, laki-laki. Tetapi
pada saat itu mungkin ada salah satu di antara siswi MI Darul Ulum yang datang bulan. Bagaimana dengan puasa yang harus dia laksanakan pada bulan itu? Nah, di saat dia sedang mengalami haid ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang wanita yang sedang mengalami haid juga untuk berpuasa, baik itu puasa sunnah ataupun puasa yang wajib. Sama seperti sebelumnya, sholat, dia tetap dilarang untuk mengerjakan sholat, baik itu sholat yang sunnah ataupun sholat yang wajib. Hanya saja antara sholat dengan puasa ini ada perbedaannya, yang mana jika sholat itu ditinggalkan, wanita yang mengalami haid ini tidak dikenakan kewajiban untuk menggantinya di kemudian hari. Akan tetapi anak-anak bapak sekalian yang meninggalkan puasa dikarenakan haid itu maksudnya puasa wajib ya, puasa Ramadan itu wajib untuk diganti di kemudian hari, yaitu ketika dia sudah suci, nanti sudah selesai bulan Ramadan, di saat bulan-bulan lainnya misalkan seperti bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, di saat dia tidak haid dia harus mengganti puasanya yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini kita bacakan hadisnya. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Di sini coba diperhatikan ada tanda tanya di ujungnya ya. Ini walaupun ungkapan ini redaksinya dalam bentuk pertanyaan, akan tetapi ini mengandung sebuah ikrar, yaitu pengakuan bahwasanya dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah jika perempuan haid itu tidak mengerjakan sholat dan berpuasa? Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, di sini sebagaimana yang kita singgung tadi, walaupun bentuknya itu bentuk pertanyaan, akan tetapi maksud tujuan dari hadis yang kita bacakan ini yaitu menegaskan bahwasanya perempuan yang sedang mengalami haid itu tidak boleh untuk mengerjakan puasa, akan tetapi dia harus mengganti puasa yang ditinggalkannya di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, berdiam di masjid. Ini adapun pembahasan yang ketiga, yang termasuk dalam hal-hal yang dilarang ketika seorang perempuan mengalami haid, yaitu berdiam di masjid. Bolehkah seorang perempuan itu melewati masjid jika sedang haid? Itu boleh, misalkan diperlukan dan tidak dikhawatirkan kalau perempuan tersebut akan mengotori masjid. Maksudnya darah yang keluar dari rahim dia itu bisa mengotori masjid. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari ibu kita Ummul Mukminin an Aisyah radhiyallahu anhu qalat an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillul masjida li haidin wala junubin, rawahu Abu Dawud. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak halalkan masjid bagi perempuan yang sedang haid dan bagi orang yang sedang berjunub. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Perempuan dilarang untuk berdiam lama di masjid, yang mana itu dikhawatirkan akan
mengotori rumah ibadah kita nanti. Akan tetapi jika dia memiliki keperluan yang terdesak dan dia harus memasuki masjid, maka dia dibolehkan dengan syarat bisa menjamin bahwa dia itu tidak akan mengotori masjid tersebut. Dia bisa menjaga dirinya, bisa menjaga darah-darahnya itu agar tidak tertetes di lantai-lantai masjid. Yang keempat, termasuk hal-hal yang dilarang ketika seorang perempuan itu sedang haid adalah tidak diperkenankan membawa dan membaca Al-Quran. Nah, hadis ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasanya beliau berkata, la taqra'ul haidu walal junubu minal Qur'ani syai'an. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah wanita haid dan junub membaca sesuatu dari Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, biasanya kan anak MI Darul Ulum itu setiap hari memiliki aktivitas mengaji, yang mana setiap paginya mereka selalu memulai aktivitas belajar mereka dengan mengaji. Nah, jika ada di antara siswi-siswi bapak ini nanti yang kemudian mengalami haid atau datang bulan, maka dia tidak boleh mengaji dan juga tidak boleh membawa Al-Quran. Karena jika dia mengaji dalam kondisi haid atau membawa Al-Quran, itu dia dianggap telah melakukan sebuah perbuatan yang dosa. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, tawaf atau dalam kurung keliling Ka'bah. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, faf'ali ma yaf'alul hajju ghaira an la tatufi bil baiti hatta tathuri, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang haji, namun engkau jangan bertawaf di Baitullah sampai engkau suci kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Serta hadis ini, jadi pada suatu ketika itu Nabi Muhammad beserta rombongan melakukan perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian di saat tiba di suatu tempat, Bapak lupa nama tempatnya itu apa atau nama daerahnya itu apa. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ini tiba-tiba mengalami keluar darah dari rahimnya, yaitu mengalami haid atau datang bulan. Nah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap melanjutkan ibadah haji beliau, melanjutkan perjalanan untuk melakukan ibadah haji. Akan tetapi beliau melarang kepada Aisyah, yang mana pada saat itu Aisyah sedang mengalami haid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Aisyah untuk melaksanakan tawaf, hanya tawaf saja ya. Jadi dia tetap bisa melaksanakan ibadah-ibadah haji yang lainnya seperti melontar jamrah, kemudian seperti sa'i dan lain-lain. Akan tetapi dilarang untuk melakukan tawaf. Dan ini ada tata cara tersendiri bagi perempuan yang sedang mengalami haid, bagaimana cara dia untuk melaksanakan haji. Mungkin kita akan pelajari nanti di semester kedua insyaallah di bab pelajaran haji, kalau kalian masih ingat dengan pelajaran ini. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah, Bapak rasa materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Nah, semoga apa yang
kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat, dan bisa juga kita amalkan atau bisa juga kita sebarkan. Nah, ini jangan dilupakan juga, nanti jika ada teman-teman kita di sekeliling kita barangkali ada yang mengalami beberapa kendala dan bertanya kepada kita seputar mengenai haid, itu kita bisa menjawab walaupun kita pribadi ya sebagai cowok ini tidak mengalami haid. Bapak pribadi ini paling mudah lupa kalau pelajaran mengenai haid. Kenapa? Karena kita tidak mengamalkan pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan jika pelajaran tersebut itu berkaitan dengan haid. Kenapa? Karena kita laki-laki, dan yang mana laki-laki itu tidak akan pernah mengalami haid selama sisa umur hidupnya. Karena haid ini hanya dialami oleh perempuan. Nah, karena kalau kita laki-laki ini jangan berharap atau bercita-cita untuk mengalami haid. Soalnya haid ini merupakan salah satu ciri khusus yang akan dialami oleh seorang perempuan. Nah, semoga pelajaran kita ini bisa bermanfaat. Mari kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mari kita akhiri juga dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.